Oke, sekarang kita lanjut ke berdiskusi Matius pasal 5 ayat 13 sampai 20. Dan kita membaca dalam Matius pasal 5 ayat 13 bahwa kita harus hidup seperti garam dan terang. Dan itu berkaitan dengan formasi rohani dan kesaksian kita. Ingat kita bicara tentang hatinya, motivasi, dan karakter-karakter kita sebagai anak-anak Allah yang ada di dalam kerajaan Tuhan, itu akan menjadikan kita menjadi terang dan garam. Nah, tolong pikirkan tentang sepak bola. Ada suatu tim, mereka perlu suatu pertahanan yang baik dan juga suatu serangan, attack yang baik. Suatu tim mungkin akan menolak gol kalau ada pertahanan yang baik, tetapi mereka tidak akan menang kecuali mereka bisa dapat satu gol. Mereka punya suatu serangan yang baik juga. Dan pikirkan tentang ubi. Ibu-ibu membersihkan kulit ibu, bukan? Mereka tidak mau bakteri atau kotoran, tetapi mereka harus memasak ubi itu juga supaya ubi itu menjadi enak. Ada pertahanan, membersihkan, ada serangan, api dan oven. Juga mengenai formasi rohani, kita harus mempunyai pertahanan dan serangan di dalam kehidupan kita. Hal itu yang dimaksud Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Yang pertama, kita harus menjadi garam, yaitu hal yang mempertahankan masyarakat kita. Kita adalah alat pertahanan. Pada zaman perjanjian baru, garam mengawetkan daging. Sebagai garam, kita harus menjaga sifat garam itu. Karakter garam hanya akan berubah kalau garam itu bercampur dengan sesuatu yang lain, yaitu debu, pasir, tanah. Kalau begitu garam itu menjadi tawar, tidak ada gunanya. Sama seperti hal itu, kita harus terus-menerus suci atau kudus supaya kita tidak menjadi tawar dan tidak ada gunanya. Garam pada zaman perjanjian baru bisa dibandingkan dengan lemari es hari ini. Masa kini, lemari es itu mengawetkan daging. Tetapi kalau listrik lemari es mati, bagaimana? Daging di dalam akan menjadi busuk. Kita harus berhubungan dengan Roh Kudus seperti listrik untuk orang Kristen. Jadi kalau itu dipotong atau dilepaskan dari hubungan yang intim dengan Tuhan, kerohanian kita akan menjadi busuk. Jadi kalau kita memikirkan tentang ini, kita lanjut kepada kita menjadi terang, yaitu serangan yang akan menerobos kegelapan, masuk kegelapan, penetrasi. Walaupun garam menjaga masyarakat dari pembusuk secara rohani, kita diperintah untuk menerobos kegelapan dengan terang. Kita tidak boleh mempertahankan diri kita saja. Seperti kumpul dalam gereja, itu aja, dan jangan ada orang masuk dari luar, jangan keluar, jangan ada pengaruh dari keluar atau di luar. Nah, itu bukan maksud Yesus dalam pengajarannya. Kita adalah garam yang mengawetkan masyarakat, tetapi kita juga terang yang akan masuk kegelapan, aktif, bukan pasif. Gereja harus menjadi kudus, tetapi Yesus berdoa di dalam Yohanes pasal 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Yesus berdoa kepada Bapa, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dan di ayat 17 dan 18, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia.
terang dalam kegelapan, sama seperti Yesus masuk dalam kegelapan sebagai sang terang, tetapi kegelapan tidak menerima dia. Jadi kekudusan kita bukan hanya untuk kita. Kita harus pergi ke dunia juga dengan terang Kristus. Bagaimana kita bisa menerangi dunia ini? Dengan perbuatan kita yang baik dan waktu kita memuliakan Allah. Tidak ada promosi sendiri, tidak ada kesombongan, karena kita hanya mau memuliakan Allah dan menerangi cahaya Yesus di dalam dunia. Bagaimana kita bisa menjadi terang di sini, di masa kini di Indonesia? Ada kegelapan, bukan? Bagaimana kita bisa menjadi terang di dalam kegelapan itu secara praktis? Lewat perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita, sikap kita, tindakan kita, karakter kita, dan lain sebagainya. Ini sangat penting. Jadi ada pertahanan, ada serangan. Dalam Kristus, kita akan hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Dan itu akan menerangi, mempengaruhi masyarakat di sekeliling kita. Nah, sekarang kita ikut atau lanjut kepada satu ayat yang sangat penting, ayat yang ke-17, dan penjelasan Yesus mengenai bagaimana sikap kita terhadap perjanjian lama. Apakah kita harus menaati perjanjian lama? Ini pertanyaannya. Nah, hal-hal ini agak berbahaya. Karena mungkin kita berpikir begini, ya kita tidak usah ikut hukum mengenai makanan atau hukum mengenai cara pengorbanan atau sistem pengorbanan, tetapi bagaimana hukum moral? Jangan membunuh, jangan berzina. Kita bisa mengerti hal ini melalui apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Dia datang bukan untuk apa? Bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Apa artinya hal ini? Matius 5 pasal 17 ayat 20 adalah kacamata untuk ayat 21 sampai 48. Pengajaran Yesus adalah penyelesaian kecenderungan yang sudah tersembunyi di hukum Taurat. Di dalam bangsa Israel, hukum-hukum harus diperintahkan untuk mencegah keadaan yang kurang sempurna. Contoh perceraian, kekejaman. Yesus mengumpulkan orang-orang baru yang suci hatinya, ayat yang ke-8. Bagi orang-orang ini, kesadaran akan hukum Taurat bisa muncul dan hukum Taurat digenapi. Standar yang paling penting adalah standar Allah. Jadi Yesus menggenapi hukum Taurat dan juga tidak menghilangkan sesuatu dari hukum ini. Dengan kedatangan Yesus, hukum Allah bisa dimengerti menurut prinsip-prinsipnya yang utama. Prinsip-prinsip itu adalah hal yang penting. Dalam buku saya menjelaskan atau menggambarkan dengan ilustrasi ini. Kalau saya punya satu gelas teh hangat, mungkin setengah penuh, setengah gelas. Nah, pertanyaan saya, apakah ada gunanya untuk teh hangat itu dengan yang hanya setengah penuh? Kalau sakit, kalau lemah, kalau haus, ya pasti ada gunanya, bisa minum itu. Nah, teh setengah penuh itu, gelas setengah penuh itu dengan teh hangat, itu adalah perjanjian lama. Ada gunanya, itu bagus, itu kudus, itu baik, katanya Paulus dalam Roma pasal 7. Tetapi perjanjian baru, apa yang dibuat Yesus, sebuah gelas itu penuh sampai keluar dari gelas itu. Ini menggenapi perjanjian lama, hukum Taurat,
dan sampai berlimpah-limpah dari gelas itu. Jadi Yesus dia menjelaskan dalam pasal 21 sampai 48. Dulu kata Yesus, kamu dengar itu berfirman, jangan membunuh. Tetapi aku berfirman. Nah itu menarik, Yesus ambil posisi sebagai otoritas. Orang yang berotoritas. Aku berfirman, sama seperti Allah berfirman. Aku berfirman, jangan apa? Jangan marah. Dulu kamu dengar berkata atau berfirman, jangan berzina. Tetapi aku berfirman, jangan melihat perempuan untuk atau memandang perempuan untuk menginginkannya. Karena itu seperti berzina. Jadi apa yang dibuat Yesus? Ada hukum di dalam perjanjian lama, itu bagus. Hukum itu harus diikuti. Tetapi digenapi oleh Yesus. Sampai sekarang dia menggali hukum itu sampai ke prinsipnya. Jadi motivasinya, hatinya. Jadi di balik pembunuhan itu apa? Kemarahan. Di balik berzina itu apa? Hawa nafsu. Jadi Yesus mau potong itu lebih dahulu. Karena yang penting bukan kulitnya saja tetapi hati. Ingat itu batu-batu di dalam gunung formasi rohani itu yang akan dibangun, kita bertumbuh dalam itu. Tapi kita harus mulai dengan hati, bukan yang bisa dilihat atau yang di luar. Jadi Yesus membahas tentang emosi, keinginan kita, keputusan kita, perkataan kita, dan kasih kita. Kita hidup dengan kehidupan yang berbeda karena kita tinggal di dalam kerajaan Tuhan untuk anak-anak Allah. Yesus mengutamakan kehidupan rohani di dalam diri, hati kita. Kita tidak boleh membunuh, bahkan kita tidak boleh merasa kemarahan terhadap saudara kita. Hukum Yesus lebih susah daripada hukum Taurat. Hukum Yesus berhubungan dengan hati kita. Mengenai formasi rohani, Allah Yesus mementingkan kehidupan rohani dari semua segi, secara fisik, secara emosi, secara pikiran, secara keinginan, secara sikap. Memang dia memerintahkan kita untuk menjadi sempurna. Sama seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Memang hal ini mustahil di dalam kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kita sangat perlu Roh Kudus. Jadi ini beberapa poin yang penting mengenai formasi rohani di dalam hati dari Matius pasal 5. Dan mungkin ambil waktu untuk memikirkan tentang konsep ini khususnya dari ayat yang ke-20. Yesus menggenapi firman Tuhan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada komentar, kalau ada tanggapan, tolong kirim itu dalam lewat WA dan kita bersama-sama bisa berdiskusi hal ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.